Oke, baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel ya, di Tortilla Channel tentunya. Baik teman-teman, sahabatku para penyiar dimanapun anda berada ya, hari ini ya selamat pagi, selamat berakhir pekan dan liburan ya. Karena ini hari Minggu teman-teman ya, semoga liburan anda menyenangkan. Oke, teman-teman ya, ada sedikit pertanyaan ya yang kemarin-kemarin belum saya jawab. Oke, di video kali ini saya akan jawab terkait dengan masalah akun ya, masalah akun dan saat KYC gitu ya, ada kendala dan yang sudah KYC sampai saat ini belum di approve gitu ya. Oke teman-teman, terkait dengan masalah akun KYC ataupun yang lain dan lain sebagainya ya, teman-teman tidak usah bingung ya, teman-teman langsung saja laporkan langsung ke core team ya, melalui aplikasi Pi Network teman-teman semuanya. Caranya bagaimana? Oke, jangan di skip ya, jangan di skip, tonton sampai akhir supaya teman-teman tidak gagal paham. Oke teman-teman, jadi langkah yang pertama teman-teman bisa klik titik 3 di atas sebelah kiri layar telepon teman-teman ya, bagian ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan karena ini jarang sekali orang mengeceknya gitu. Core team saat ini sudah mencantumkan di bagian halaman dukungan ya. Kalau dulu itu masih versi website dan sekarang sudah ditampakkan di aplikasinya langsung. Oke, di bagian halaman dukungan ini teman-teman klik aja ya. Nah, ini dia, klik halaman dukungan. Kita klik ya. Nah, kita langsung buka pakai Chrome ya. Buka dengan Chrome hanya sekali saja ya. Klik itu. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke websitenya, itu supportnya ya. Nah ini dia. Nah ini dia Pi Network Support Portal. Ini kan masih bahasa Inggris. Nah nggak usah khawatir teman-teman, karena ini versi Chrome. Nah kita langsung klik untuk mempermudah kita memahaminya. Jika kita tidak paham dengan bahasa Inggris gitu ya, paham tapi tidak sepenuhnya, kita klik bagian pojok kanan sebelah kanan ya. Nah ini dia. Kita terjemahkan terlebih dahulu, ketik terjemahkan. Oke, nah di sini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Di bagian ini teman-teman tinggal cari saja permasalahannya ataupun teman-teman bisa baca sendiri. Di bagian baca komunitas wiki, selamat datang di halaman portal pencarian dukungan jaringan Pi dan wiki komunitas dalam cari portal di sini. Anda dapat mengetik pertanyaan Anda di bilah pencarian yang akan merekomendasikan halaman wiki yang dibuat komunitas yang dapat membantu menjawab pertanyaan Anda. Pergi ke wiki komunitas di sini. Oke. Klik kategori di bawah ini untuk mengirim email kepada kami. Nah, teman-teman kita cari di bagian formulir yang disarankan ya. Di sini ada pilihannya 4 variasi. Ada KYC dalam permintaan email, ada verifikasi akun di permintaan email, kemudian dompet dan browser dalam permintaan email, kemudian pengaturan akun di permintaan email. Jadi kita nanti akan mengirimkan email melalui portal dukungan ini teman-teman. Nah, terkait dengan masalah akun KYC yang sampai saat ini belum di-approve gitu ya, ataupun terjadi gagal saat nanti mendapatkan undangan KYC ataupun yang sudah mendapatkan undangan KYC mengalami kendala dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik di bagian formulir yang disarankan yaitu KYC dalam permintaan email ini. Oke, kita contohkan. Kita klik KYC dalam permintaan email. Nah, di bagian ini kita bisa baca-baca. Jika ingin KYC, harap bersabar dan tunggu slot lainnya dibuka. Untuk alasan keamanan, mohon jangan mengirim email kepada kami dengan kartu ID Anda. Tidak ada proses seleksi manual dan tidak ada daftar tunggu. Formulir ini ditunjukkan untuk pioner yang menerima slot, mencoba untuk melalui proses aplikasi di bawah atau proses validasi di bawah, dan ingin melaporkan masalah dengan proses tersebut. Jika Anda memiliki kekhawatiran lain tentang KYC, Anda juga dipersilakan untuk menggunakan formulir ini. Untuk informasi umum tentang KYC, silakan baca halaman KYC dari wiki komunitas di sini. Jadi di bagian ini teman-teman, di bagian ini adalah laporan kepada pioner khususnya yang sudah mendapatkan undangan KYC dan mengalami kendala. Oke teman-teman ya, paham ya? Nah, di bagian ini kita bisa melaporkan jika kita terjadi kendala saat melakukan KYC.
misalkan gagal dalam pengambilan foto dan sampai saat ini belum di-approve KYC-nya ataupun belum diterima, kita bisa melaporkan di bagian ini. Oke. Nah, di bagian ini teman-teman bisa isikan konfirmasi email. Bagian ini teman-teman isikan email teman-teman ya, yang didaftarkan di aplikasi Pi Network. Nama pengguna Pi sesuai nama usernya. Kemudian di bagian ini, dari negara mana Anda mengakses aplikasi. Jadi teman-teman bisa ketika teman-teman berada di Indonesia, teman-teman klik Indonesia, gitu ya. Kemudian untuk pengguna HP, Android atau iOS. Jika teman-teman pakai Android, pilih Android. Jika pakai iOS, pakai iOS. Kemudian versi OS tertentu, misalnya Android 8. Nah, teman-teman bisa cek di bagian ini jenis versi aplikasi, jenis versi aplikasi ataupun handphone teman-teman, ya. Jadi di sini misalkan Android 8.1 atau iOS 13.1, kurang lebih teman-teman bisa cek handphone teman-teman masing-masing di bagian pengaturan atau versi Android teman-teman ataupun versi iOS teman-teman. Oke. Kemudian merek dan model ponsel. Misalkan HP-nya Samsung ataupun OVO ataupun Vivo ataupun Xiaomi dan lain sebagainya ataupun Apple. Teman-teman bisa isi di bagian merek dan model ponsel. Kemudian di bagian ini di bawah, teman-teman aplikasi, saat mengirimkan aplikasi KYC Anda, apa yang teman-teman rasakan kendalanya. Misalkan masalah dengan layar pertama, persetujuan usia negara jenis ID yang tidak sesuai, teman-teman bisa centang bagian atas ini. Ini contoh ya. Misalkan teman-teman masalah dengan mengunggah dokumen ID ataupun kesalahan ekstraksi gambar gagal, teman-teman bisa centang di bagian yang kedua. Misalkan masalah dengan memasukkan detail pribadi, masalah dengan langkah langsung atau mengambil selfie, ini terkait dengan masalah-masalah yang dialami saat kendala melakukan KYC. Jadi di bagian ini, support dukungan ini adalah fungsinya untuk teman-teman yang melakukan KYC yang mengalami masalah. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa lakukan di kolom ini, di portal dukungan. Misalkan teman-teman terima pesan kesalahan, ada yang tidak beres, teman-teman bisa centang pilih bagian ini. Kekhawatiran tentang keamanan data pribadi saya misalkan, teman-teman bisa klik bagian yang bawah. Kemudian jika tidak ada, teman-teman bisa klik saja tidak ada. Untuk validasi saat meninjau aplikasi KYC dari orang lain. Misalkan teman-teman menjadi seorang validator, sudah KYC lalu teman-teman menjadi validator dan mengalami masalah, teman-teman bisa klik pilih bagian ini yang terjadi masalah yang teman-teman alami. Misalkan pengguna tidak dapat mengirimkan validasinya atau kesalahan ada yang tidak beres, silakan coba lagi klik bagian ini. Dan teman-teman bisa pilih sendiri masalah-masalah yang terjadi yang teman-teman alami. Saya dulu memiliki akses ke validasi tetapi tidak dapat mengaksesnya lagi. Misalkan teman-teman dulu bisa memvalidasi teman-teman yang lainnya, sekarang kok tidak bisa memvalidasi, teman-teman bisa pilih yang kedua ini untuk di bagian validasi ya. Dan lain sebagainya, teman-teman bisa baca sendiri sesuai dengan kesalahan-kesalahan ataupun masalah yang dialami teman-teman. Kemudian untuk yang lainnya, saya ingin meninggalkan komentar yang tidak terkait langsung dengan aplikasi ataupun validasi. Ini terkait dengan masalah-masalah yang lain selain daripada KYC ataupun validasi. Teman-teman di sini juga ada pilihan. Misalkan teman-teman mengalami, saya ingin menyarankan solusi KYC alternatif. Teman-teman bisa pilih di bagian ini. Untuk solusinya sudah disetujui oleh core team bahwa kita sekarang pakai aplikasi Pi Network. Kalau yang di awal-awal dulu pakai aplikasi pihak ketiga, yaitu pakai aplikasi Yoti. Untuk sekarang sudah disetujui oleh core team, semuanya serentak nanti akan KYC melalui aplikasi Pi Network sendiri, yaitu Pi Browser. Teman-teman seperti itu teman-teman ya. Kemudian saya telah melihat bug yang tidak mempengaruhi pengalaman tetapi masih ingin melaporkannya. Nah, di sini terkait dengan masalah-masalah yang lainnya. Untuk keterangan teman-teman bisa isi saja di bagian kolom keterangan. Lalu teman-teman bisa mencantumkan masalah yang terjadi dengan melakukan screenshot dan pilih diunggah di bagian kolom di bawah ini. Kemudian klik kirim. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga video ini membantu teman-teman terkait dengan masalah yang terjadi KYC ataupun saat melakukan validasi. Teman-teman bisa pilih permasalahan teman-teman di bagian kolom dukungan support ini teman-teman ya. Oke, semoga
video ini membantu. Jika teman-teman terbantu dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike saja. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan lonceng notifikasinya, agar setiap kali saya upload video terbaru tentang PI Network, teman-teman bisa mendapatkan informasinya secara gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Thanks for watching.